Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf, mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkan aku ya Allah. Ulang sampai di hati itu terasa. Rasakan kalimat-kalimat doa itu dirasakan, bukan hanya di lidah kita, bukan hanya di bibir kita, tapi kalimat-kalimat yang kita mohonkan kepada Allah sampai masuk ke dalam hati kita, sehingga yang ada itu hanya kita dengan Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل عامر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral jamaah yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak terasa kita sudah di 10 terakhir di bulan suci Ramadan ini, di mana di 10 terakhir di bulan Ramadan ini ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar dan bagaimana kita meraih Lailatul Qadar? Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ma'asyiral jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, Lailah wal Qadar. Lailah artinya malam, Qadar ini memiliki pemahaman, ada 3 pemahaman yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam kitabnya Membumikan Al-Quran. Yang pertama, Qadar maknanya adalah penetapan. Apa yang ditetapkan? yakni Allah menetapkan tentang kadar-kadar makhluknya. Lalu yang kedua, qadar dimaknai dengan kemuliaan atau kehormatan. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yakni bahwa Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah Lailatul Mubarakah, malam yang diberkahi, ai maknanya fi syahri Ramadan, yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Lalu makna qadar yang ketiga adalah sempit. Kenapa disebut sempit? Karena pada saat itu malaikat memenuhi
memenuhi langit dunia, di mana di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia, yang kemudian nanti selama 23 tahun secara berdasarkan bagaimana realita dan faktanya diturunkan secara berangsur-angsur. Inilah makna Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh alim ulama kita. Lalu apa sih istimewanya Lailatul Qadar? Istimewanya sangat luar biasa. Yang pertama, keistimewaannya karena memang Al-Quran turun pada malam itu. Di malam itu yang diberkahi, malaikat ikut bergembira. Kenapa begitu menyesaki dunia alam langit dunia ini? Karena aksirul barakah, banyak keberkahan di dalamnya. Bahkan bukan hanya malaikat, makhluk-makhluk pun ikut mendapatkan keberkahan itu. Dan yang kedua adalah bahwa di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Khairum min alfi syahr. Kalau kita hitung 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Nah, pertanyaan kita ini, ada nggak, hampir jarang lah orang hidup beribadah 83 tahun. Ibadah, bukan hidupnya. Jadi malam Lailatul Qadar ini diibaratkan Allah kebaikannya lebih baik daripada 83 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beribadah ya paling-paling sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kalau kita hitung-hitung 24 jam, ya paling 1 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita mampu meraih Lailatul Qadar, maka Allah ibaratkan orang itu sudah melaksanakan ibadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Artinya seumur hidup beribadah. Ini keistimewaan. Dan di malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan segala hal perkara ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Oleh karenanya, kalau kita tidak mampu memanfaatkan Lailatul Qadar dalam hidup kita, tentu ini adalah sebuah kerugian bagi kita. Belum tentu tahun yang akan datang kita masih punya umur. Belum tentu tahun yang akan datang kita dalam keadaan sehat. Oleh karenanya yuk, sekarang masih banyak tersisa. Kapan Lailatul Qadar itu akan didapatkan oleh seorang hamba? Maka para alim ulama sepakat malam 10 terakhir di hitungan ganjil. Fi ihda wa ishrin wa salasin wa ishrin, kemudian wa khamsin wa ishrin, kemudian wa sab'in wa ishrin, wa tis'in wa ishrin. Malam 21 sudah lewat, tinggal nanti malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Kita masih beberapa 4 malam lagi yang ganjil. Kalau semalam kita sempat terlewat, nggak sempat untuk menjemput Lailatul Qadar, maka masih ada kesempatan. 4 kali kesempatan lagi di malam-malam ganjil kita bisa memaksimalkan untuk meraih Lailatul Qadar. Lalu bagaimana caranya kita meraih Lailatul Qadar? Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diampuni segala dosanya yang telah lalu. Maka qama, salatlah kita minimal. Menegakkan di situ dimaknai para alim ulama dengan as-shalah. Tetapi hakikatnya adalah kita menegakkan malam Lailatul Qadar dengan cara i'tikaf di dalamnya. I'tikaf itu artinya kita berdiam. Berdiam sepanjang kita menjemput Lailatul Qadar itu. Apa yang kita lakukan sepanjang i'tikaf? Yakni salah satunya kita melaksanakan sholat.
Salat kita, ya, laksanakanlah qiyamul kita. Pak Ustaz, saya sudah tarawih. Laksanakan lagi, enggak apa-apa. Laksanakan lagi sholat dengan penuh kehusyuan. Kalau ada di beberapa masjid program yang dimana program itu satu malam satu juz, jadi ada pelaksanaan sholat lagi. Jam 12 ke atas sholat dulu, khatamkan satu juz, kemudian diisi dengan baca Quran, zikir, dan berbagai aktivitas sedekah di antaranya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Malam Lailatul Qadar nanti kita niatkan jam 12 malam. Kalau perlu kita tidur dulu, nggak ada masalah. Setelah ba'da sholat tarawih, ataupun nggak sholat tarawih nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai nggak sholat isya. Saya nanti malam saja jam 12 saya sholat tarawihnya, nggak ada masalah. Sholat isya kita istirahat dulu sebentar, nanti bangun jam 1 atau jam 2. Kemudian kita laksanakanlah di dalam masjid. Ya, kalau misalnya kita mau i'tikaf di masjid bisa berkontinuitas. Atau kita pun misalnya sengaja nanti i'tikafnya saya langsung aja dari rumah, boleh. Tapi yang paling bagus tentu ada kontinuitas. Dari mulai sholat maghrib, isya, kemudian nyambung sampai subuh. Itu yang paling bagus. Laksanakanlah sholat, tegakkanlah malam, kemudian baca Quran. Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran. Baca Quran kita. Dan juga kita zikir dan wirid. Dan selipkanlah doa dalam setiap kita permohonan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau kita sering bicara Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Kalau kita berjamaah kan sering membaca doa itu. Nah, kita selipkan kalau kita sendiri, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah pemaaf, mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkan aku ya Allah. Ulang sampai di hati itu terasa. Rasakan kalimat-kalimat doa itu dirasakan. Bukan hanya di lidah kita, bukan hanya di bibir kita, tapi kalimat-kalimat yang kita mohonkan kepada Allah sampai masuk ke dalam hati kita. Sehingga yang ada itu hanya kita dengan Allah. Kita lupa sama harta, lupa sama jabatan, lupa sama hal-hal yang duniawiyah. Yang ada pada saat itu hanya kita dengan Allah. Coba amalkan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ulang terus sampai merasakan lazatu zikri, nikmatnya kita mengingat Allah dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk meraih malam Lailatul Qadar, maka kita laksanakan dengan i'tikaf. Isi i'tikaf dengan qiyam, dengan melaksanakan sholat sunnah, kemudian isi dengan bacaan Al-Quran, kemudian isi dengan zikir dan wirid, khususnya kita memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan jangan lupa sisihkanlah rezeki yang diberikan Allah kepada kita walaupun sekemampuan kita. Mudah-mudahan kita semua akan mampu meraih malam Lailatul Qadar. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.